Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru atau peserta tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran. Yang kedua yaitu landasan kurikulum. Landasan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan empirik, dan landasan teoretis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang ketiga yaitu landasan empirik adalah memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang keempat, landasan teoretik adalah memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter pembelajaran aktif dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa, yang dikembangkan
dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga, dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagaimana kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial dan budaya, mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan berkualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Landasan empiris adalah sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku, bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dalam masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas sebagai bangsa Indonesia. Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kesamata terwujud pada pertanyaan beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari kebanyakan mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Maka kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan tiga. Yang pertama yaitu kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung, dan memberikan karakter dan pembentukan karakter. Yang keempat yaitu landasan teoretik. Landasan teoretik adalah dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar basis education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas penilaian warga negara untuk satu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan, yaitu pendidikan SK, SKL, SD, MI, SMP, dan SMA atau SMK. Yang ketiga yaitu prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 adalah agar kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik, maka semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan harus mentaati prinsip kurikulum 2013. Prinsip inilah yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan
paradigma global. Ada 12 prinsip kurikulum 2013. Ke-12 tersebut yang adalah yang pertama, peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima yaitu terpadu. Yang keenam yaitu menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan dan keterkaitan antara skill dan soal. Hard skill dan soal skill. Yang kesembilan yaitu mengutamakan pembudayaan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sebagai hayat. Yang ke-10, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan efekasi dan efektif pembelajaran. Yang keempat yaitu struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pembelajaran, posisi konten mata pembelajaran dalam kurikulum, distribusi konten mata pembelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pembelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap minggu. Struktur kurikulum juga menerapkan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian belajar dalam sistem belajar berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum juga menggambarkan mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seseorang siswa dalam penyelesaian pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjutnya, struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seseorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pembelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Yang terakhir yaitu Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar Nasional Pendidikan SMP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SMP jika kepedoman ketentuan umum dalam pasal 1 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Secara umum SNP di Indonesia terbagi dalam 8 standar. 8 standar tersebut antara lain standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian kependidikan. Berikut ini penjelasan definisi 8 standar tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.